Selamat datang di dunia Big Hero 6, di mana bocil jenius bisa masuk kampus robotika bergengsi. Dia mampu membuat robot-robot dan teknologi canggih. Cuman karena nakal dan hidupnya penuh kesedihan, kerjaannya cuma ikut pertarungan robot jalanan. Jadi kakaknya bikinin seekor robot endut yang mirip marshmallow. Mau permen? Aku udah manis kok. Semua dimulai di kota Fransokyo. Di tengah malamnya gemerlap kota, terjadi pertarungan jalanan. Siap! Lung, ayo siapa lagi? Muncul seorang anak kecil bernama Hiro. Dia dan robot imutnya nantangin si juara bertahan. Taruhannya Piro deh, pakai Robux ya. Karena muka Hiro polos dan robotnya imut, dia dibolehin ikut pertarungan. Baru juga bertarung, langsung dibully si robot. Si jenius ngajak bertarung lagi dengan ngasih Robux segepok. Si endut seneng dong, dia pikir bakal menang lagi. Tapi tiba-tiba Hiro ngeluarin ultinya. Si robot juga jadi galak dan si endut panik lihat jagoan dia disiksa. Plak-plak-plak, si endut syok dikalahin begitu aja. Hiro yang lagi ngambil hadiah taruhan mau dihajar sama geng si endut. Untung kakaknya datang. Dia ini Tadashi, kakaknya si jenius. Tadashi marah-marah karena kepintaran Hiro dipakai nakal nggak jelas. Bukannya belajar buat fokus masuk ke sekolah favorit, malah taruhan tarung robot. Udah nggak ada sistem zonasi kan? Hiro yang ngeyel malah nunjukin dapat uang banyak. Cikit, kalian ditangkap. Gara-gara kelakuan Hiro, mereka dipenjara. Bibi dua bersaudara ini datang jemput. Ternyata Hiro sama Tadashi udah nggak punya orang tua. Jadi mereka diurus sama si Bibi. Sepanjang jalan biasalah diomelin. Bukannya belajar demi masa depan, malah pada begadang gak jelas. Tentu stres nih. Di kamar Tadashi nasihatin si adik biar otaknya dipakai buat sesuatu yang lebih berguna. Beli kripto aja ntar juga kaya. Kecewa sih si kakak, cuman dia ngajakin Hiro main ke kampus robotika bergengsi tempat ada si kuliah. Hiro bilang ngapain ke tempat kutu buku. Cuman begitu dia masuk ke ruang lab, si jenius kaget ngeliat alat-alat canggih ada di situ. Si kakak ngenalin Hiro sama Gogo temennya. Dia lagi eksperimen bikin sepeda magnetik yang super ngebut. Ada saya lanjut ngenalin si adik Wasabi. Eksperimennya bikin plasma laser. Hiro terus ngeliat ke cewek yang lagi main bola gede. Kamu Hiro ya? Ih udah gede, sini sun dulu. Mau dong disun. Dia juga nunjukin percampuran kimia yang Nero juga pusing sih. Iya bau rumus. Intinya riset kakak bernama Hani ini bikin cat yang bisa mengeras dengan cepat. Yang terakhir ada Fred. Dia cosplayer kadal api dan pengagum berat teknologi. Fred di sini minta dibuatin kostum sama Hani biar jadi kadal api beneran kayak di komik. Itulah orang-orang dari geng kakaknya di kampus. Tadashi ngajak Hiro ke ruangan lab pribadinya. Sini. Prepet. Au. Si kakak ternyata mau nunjukin robot buatan dia. Robotnya kelihatan lemah lembut dan kayaknya sedikit dongo. Namanya Baymax. Riset si kakak bikin robot pelayanan kesehatan yang badannya ndut banget. Baymax auto ngerespon kalau ada orang yang kesakitan. Si robot scan badan Hiro, rasa sakit di tangannya langsung disemprot pakai anti nyeri. Bisa disuruh beli galon nggak kak? Tadashi juga ngasih tahu chip yang dia bikin berisi pelayanan kesehatan. Selain itu, Baymax dibuat dari bahan vinil sintetis biar empuk dan gak bahayain pasien. Tulangnya dari titanium biar kuat angkat-angkat. Cuman baterainya buatan China jadi cepet habis. Mereka didatengin dosen. Hiro dipuji-puji karena gosipnya bisa bikin robot dari sisa bungkus nasi padang. Si jenius yang sombong bilang kalau teknologi robotnya diambil dari riset profesor terkenal bernama Robert Callahan. Tadashi ngasih tahu, ya dosennya ini Robert Callahan. Malu Hiro dan jadinya dia ditawarin kuliah di sini sama Profesor Callahan. Karena Hiro punya potensi bagus, Hiro jadi overthinking. Gimana caranya sekolah di sini? Tadashi jelasin caranya masuk kampus. Si jenius harus bisa bikin karya siswa di pameran pendaftaran. Minggir anak jenius lagi mikir. Stupid bego goblok ah, tamat sudah nggak ada kesempatan. Tadashi cuma ngasih semangat biar si adik bisa cari solusi. Selama berhari-hari, Hiro bikin proyek di garasinya dan akhirnya pendaftaran kampus dimulai. Saatnya si jenius nunjukin karyanya. Kok malah bawa tong sampah ya? Hiro yang gak pedean disemangatin sahabat kakaknya. Udah pakai parfum biar pede? Parfum dari Nero ya? Saatnya anak jenius dipanggil ke atas panggung. Karena gak pedean, penonton malah bubar. Tapi Tadashi tetap nyemangatin si adik. Hiro ngenalin ciptaannya yang dipanggil Microbot. Karyanya ini sekumpulan robot kecil yang bisa menyatu. Dikontrol alat dengan gelombang otak yang nempel di kepala si jenius. Saking menariknya, para tamu berkumpul semua. Microbot mampu membuat bentuk tanpa batas, bisa membentuk apa aja. Batasannya cuma imajinasi dari otak manusia yang memakainya. Tos, seluruh pengunjung kagum sama karya Hiro. Begitu beres dari panggung, ada elit global yang nyamperin. Namanya Alistar Cray, CEO dari Cray Industry. Cray pengen beli Microbot, cuman Callahan ikut nimbrung dan bilang kalau selama ini si CEO cuma peduli keuntungan aja. Dia nggak akan peduli sama kegunaan teknologi yang mau digunain buat apa. Daripada situasi makin awkward, Cray milih pergi dari situ. Hasil dari presentasi tadi, Hiro diterima masuk kampus. Makan gratis. Gaskeun lur. Mereka berpisah. Tadashi ngajak adiknya ke taman mau ngasih ujangan buat Hiro. Tetap pintar ya, tapi jangan lupa goleran. Tiba-tiba alarm kebakaran nyala. Mereka lari balik ke gedung. Ada yang bilang kalau Pak dosen masih di dalam gedung yang kebakar. Tadashi mau nolongin Prof Callahan tapi dicegah sama Hiro. Sayang si kakak terlalu baik. Langsung lari ke dalam gedung cuma buat beleduar. Nyusahin topi sang kakak aja. Callahan sama Tadashi jadi korban di kecelakaan
kecelakaan itu. Hiro dan para sahabat terpukul banget sama kepergian yang begitu mendadak. Si Genius yang depresi cuma ngurung diri di kamar. Si Bibi nyoba ngehibur dan nyemangatin. Khawatir karena Hiro nggak datang ke kampus dan nggak keluar dari kamar sama sekali. Sahabatnya juga ngirim email biar si Genius tetap semangat. Dia sangat bad mood lah, malah ketimpa robot kecilnya. Au! Robot ndut yang respon rasa sakit Hiro keluar dari boxnya. Susah banget gerak buat nyamperin pasien juga ya. Halo, piye kabare? Autoscan Baymax ngedeteksi Hiro lagi depresi. Hiro yang gak mau diganggu maksa Baymax masuk lagi ke box penyimpanan. Tapi dia ngeliat sisa mikrobot dalam jaketnya gerak-gerak sendiri. Mikir mikrobot rusak kali. Cuma Baymax yang penasaran ngikutin kemana arah perginya mikrobot. Hiro yang ngeliat Baymax jalan-jalan sendiri panik dan ngejar si endut. Woi, kalau nyebrang lihat-lihat. Robot endut akhirnya berhenti di gudang kosong. Hiro marah-marah ke Baymax, tapi pas lihat mikrobot pengen masuk ke dalam gudang, dia jadi penasaran dan masuk ke sana. Bang, tunggu bang, aku nyelap. Aku kempesin dulu ya. Di dalam gudang, Hiro ngeliat ada kegiatan mencurigakan. Sambil ngendap-ngendap, dia ngeliat mikrobot lagi diproduksi massal di tempat itu. Di situ juga ada peta perencanaan buat nyerang kota. Si Genius panik, mereka mau diserang para mikrobot. Udah situasinya rusuh, ini robot PPJS malah nyusahin. Sial, penjahat bertopeng kabuki bikin mereka terpojok. Didorong keluar gedung, cuman untungnya Hiro dipeluk sama Baymax. Ternyata guna juga ya ini balon. Begitu selamat dari sana, Hiro sama Baymax laporan ke kantor polisi terdekat. Laporannya diketik dengan mager. Wih, panutan. Paling nanya ciri-ciri yang ngejar mereka. Penjahat super dengan topeng kabuki. Bukannya fokus, Baymax yang kempes malah bikin aneh si polisi. Si endut sibuk ngambilin solasi buat nambal badannya. Bawa pulang aja solasinya om. Ujung-ujungnya Papol nggak percaya cerita Hiro. Ditambah Baymax habis baterai. Si Genius yang diminta nomor telepon orang tuanya langsung kabur karena takut makin runyam masalahnya. Aduh, aku teler. Baymax yang lowbat nggak bisa diatur sama Hiro. Nggak mau ketahuan orang rumah dia pulang berantakan. Gedebuk. Suara segede itu jelas kedengeran dong. Tenang, cuma nanya gimana hari pertamanya di kampus. Dijawab seadanya aja dan buru-buru bawa Baymax sembunyi ke kamar biar nggak ketahuan si Bibi. Baymax dimasukin ke kotak casannya. Hiro yang lagi pusing mikirin kenapa mikrobot selamat dari kebakaran digangguin sama Baymax yang nanya Tadashi ada di mana. Hiro dengan sedih nyeritain bahwa sang kakak udah meninggoy. Baymax ingetin bahwa Tadashi ninggalin warisan dia sama data medis sang kakak. Si endut yang ngerti Hiro depresi atas kehilangan kakaknya nelpon para sahabat agar Hiro nggak kesepian. Cuman si Genius so tegar nggak mau diganggu para sahabat. Sini peluk dulu biar anget. Hiro yang terhibur langsung sadar dan bikin teori si Kabuki lah dalang yang bikin kampus terbakar. Baymax dibawa ke garasi buat di-upgrade. Disiapin data ilmu bela diri, dibikinin baju tempur dari serat karbon, tapi kok tetep endut bang. Dia masukin data tempur baru, cuman Hiro tetep nyimpan data kesehatan dari si kakak. Dites dulu nih data tempurnya. Watau, siap. Malam itu juga si endut dibawa buat nyari keberadaan Kabuki, tapi di situ ada mobil yang ngikutin mereka diem-diem. Dengan petunjuk sisa mikrobot di tangan Hiro, mereka sampai di pelabuhan. Dari kejauhan ada sosok yang mendekat. Baymax sama si Genius sambil sembunyi ngeliat bahwa Kabuki ngangkat peralatan dengan logo aneh dari lautan. Begitu Hiro siap nyerang Kabuki, mobil yang ngikutin mereka muncul. Ternyata itu sahabat Hiro dari kampus yang khawatir sama dia karena keluar malam-malam. Outfit penutup lemak baru ya. Pas mereka lagi adu bacot mau ngasih perhatian ke Hiro, si penjahat udah siap nyerang mereka. Untung ada Baymax yang jagain, dengan sekali hajar si endut terpental. Kabur! Sambil dikejar-kejar si penjahat super, Hiro cerita dia lagi ngikutin mikrobot yang selamat dari kebakaran. Taunya nemu Kabuki yang bikin mikrobot massal. Lampu merah, kampret ini lagi dikejar super villain. Gogo yang kesal ngambil alih mobil dari Wasabi langsung digas sekenceng-kencengnya. Barbar benar ini cewek. Tabrak sana tabrak sini demi kabur dari si penjahat. Akhirnya mereka nyemplung di ujung jembatan. Kabuki yang ngira buruannya udah mati langsung pergi, tapi ternyata mereka selamat kok berkat si endut yang isinya angin. Sambil kedinginan di malam yang dingin ini, Fred main masuk aja ke rumah Sultan yang mereka lewatin. Selamat datang Tuan Muda, kamu anak Sultan yang bikin pagar laut ya? Mereka rapat di ruang pribadi Fred. Hiro ingat waktu itu Kabuki ngangkat alat dari laut, ada logo burung di sana. Fred bilang itu logo dari Krei Industri. Dia punya teori perusahaan itu penjahatnya. Ditambah waktu acara penerimaan mahasiswa, Krei kelihatan ngebet banget tangan beli mikrobot. Alhasil si Genius nyaranin mereka semua harus bikin kostum super buat ngalahin super villain. Hiro bikin rencana dulu. Mereka harus bisa ngambil topeng Kabuki yang diduga ngendaliin mikrobot. Pembuatan kostum juga dimulai. Hani bikin alat berkekuatan busa cat cepat kering yang bakal bisa ngunci musuh biar susah gerak. Gogo bikin sepatu roda super cepat dan Baymax di-upgrade seluruh badannya jadi mirip Iron Man isi angin. Kalau Fred yang pengen jadi cosplayer kadal api dibikinin kostum kadal super penembak api. Terakhir Wasabi si ahli laser bikin pedang super yang bisa motong apapun. Gue keren. Gue lah. Gue dong.
dong. Padahal jelas yang lebih keren tuh Baymax model 6.0. Si Endut bisa nembakin tangannya, ditambah Baymax bisa terbang. Kalau Hero sih cuma jadi parasit yang nempel di badan si Endut sambil nyuruh-nyuruh. Mereka terbang keliling kota ngetes kekuatan baju si Endut yang baru. Begitu istirahat, Baymax kan sama si Hero yang ternyata si Genius udah lebih bahagia daripada sebelumnya. Mereka berdua makin dekat dan jadi sahabat. Makin kompak dalam gerakan dan penerbangannya juga. Nyari kreditan robot begini di mana ya? Di saat itu juga Baymax scan seluruh kota, nemuin si penjahat bertopeng sembunyi di pulau pribadi. Hero and the gang cabut ke lokasi pulau itu. Di sana mereka nemuin lab yang udah terbengkalai. Mereka ngelihat sebuah portal yang udah hancur. Di situ juga ada logo dari Cray Industry. Makin penasaran dong dan masuk ke ruang kontrol. Ada dokumentasi video yang isinya Alistair Cray lagi siap-siap mau uji coba teknologi baru. Ternyata itu portal buat teleportasi. Ya kayak sulap mindahin merpati dari telur ke kolor mungkin ya. Videonya juga nampilin uji coba masukin manusia ke dalam portal teleportasi. Salah satu anak buahnya bilang bahwa ada masalah di alat itu. Cuman Cray nggak peduli karena lagi ditonton sama Jenderal Bintang 7. Sayangnya itu awal petaka dari portal yang meledak. Cray pun panik dan matiin portal yang dimasukin orang tadi. Lagi anak-anaknya nonton, mereka dilempar dari belakang. Ternyata si penjahat bertopeng ada di situ. Baku hantam mereka. Siap! Satu-satu nyerang si penjahat, cuman karena nggak biasa kerja sama, superhero baru jadi ini malah berantakan dan saling nyerang. Untung Baymax sama Hero bisa nyerang si penjahat. Kabukit terjatuh dan topengnya lepas. Kuungkaplah sosok di balik topeng itu ternyata Profesor Kalahan. Mereka semua kaget ngedengar cerita si Profesor yang selamat berkat mikrobot. Cuman Hero yang kecewa bilang tada si berkorban demi nyelamatin si Profesor. Lah si Prof malah nyalahin, kakak lu lebay pengen nolongin segala. Hero yang emosi nyebut chip kesehatan bikin si Endut jadi mesin pembunuh. Gebukin dia jadi kue lebaran. Para sahabat nyoba nahan Baymax biar nggak matiin si Profesor. Cuman si Endut yang masuk mode dendam nggak peduli. Untung si Profesor bisa kabur dan chip kesehatan Tadashi bisa dimasukin lagi. Baymax yang balik ke mode imut minta maaf, tapi Hero malah marah-marah. Kenapa mereka malah bantuin si Profesor? Bacotan teman-temannya nggak dipeduliin sama si Genius yang masih dendam membara. Segera ngejar Profesor Kalahan yang kabur. Hero yang kelihatan masih kesel ngebenerin baju tempur Baymax. Dia masih mau nyabut chip kesehatan Tadashi, cuman si Endut terus ngingetin. Amarah dendamnya Hero bukanlah keinginan si kakak. Istighfar boy, istighfar. Hero jadi semakin sedih karena si Endut terus-terusan ngingetin keinginan Tadashi. Baymax ngeliatin video rekaman si kakak semasa hidup. Video yang nunjukin perjuangan Tadashi buat bikin sistem kesehatan Baymax. Nunjukin bahwa cita-cita sang kakak bisa ngobatin semua manusia. Hero pun terharu dan bilang makasih ke si Endut. Sekarang Hero udah sadar dan baiknya teman-teman dia juga masih mau support. Mereka ngasih file video lanjutan dari lab Cray Industry yang hancur tadi. Ternyata Profesor Kalahan ngamuk-ngamuk. Di kecelakaan portal yang Cray Industry lakuin, korban yang terjebak dalam portal teleportasi itu anak perempuannya si Profesor. Jadi tahu kan alasan kenapa Profesor Kalahan mau balas dendam ke Cray Industry? Paginya mereka menuju peresmian kampus baru yang dibangun oleh Cray. Bener aja si Prof udah ada di acara itu. Dia langsung nyerang Cray di depan banyak orang. Profesor Kalahan ngomel-ngomel nyalahin Cray yang ngorbanin putrinya. Dia mau balas dendam dengan cara masangin portal di atas gedung yang Cray Industry bangun. Biar semua yang Cray bangun hilang direnggut portal gagal. Syukur Hero sama yang lain datang tepat waktu. Istighfar bang, istighfar. Iya sadar bang, nanti aku borongin Indomaret. Sayang dia udah terlalu dendam langsung ngehajar mereka semua. Seperti biasa superhero dadakan ini disiksa habis-habisan sama mikrobot. Di saat terdesak ini Hero ngedadak jadi Hokage ke-7. Ceramah mereka harus bisa cari solusi masing-masing pada saat terdesak. Para sahabat termotivasi mendadak jadi jagoan. Yah, aku kadal super. Hero yang udah gabung lagi sama Baymax bikin rencana kalau mikrobot harus dihancurin sedikit-sedikit. Nantinya bakal habis disedot sama portal. Teman-teman Hero ngancurin titik bawah sedangkan Hero Baymax ngancurin tiap serangan di atas. Begitu si Profesor kehabisan mikrobot, Baymax langsung nyerang dan ngancurin topeng Kabuki. Otomatis semua mikrobot mati total. Profesor Kalahan bisa ditanganin dengan damai, cuman portal masih tetap nyala. Mereka semua mau kabur, tapi ternyata sensor Baymax ngedeteksi sesuatu. Di dalam portal ada sosok perempuan yang masih hidup. Orang itu hibernasi dalam kapsul dan dia adalah anaknya Profesor Kalahan. Hero yang dikasih tahu itu ngajak si Endut buat nolongin. Mereka berdua dengan gegah masuk ke dalam portal. Masuk ke dalam dunia fisika kuantum. Ih, bau rumus lagi. Mereka nemuin lokasi kapsulnya. Bergegas bawa kapsul hibernasi keluar, cuman tiba-tiba ada puing yang ngarah ke Hero. Dihalangin Baymax kok, tapi armor si Endut hancur lebur. Hanya ada satu cara terakhir biar Hero dan anak Profesor selamat, yaitu dorong kapsul pakai tangan Baymax. Tapi itu berarti juga Baymax bakal tertinggal. Hero mewek karena harus berpisah sama logo Michelin. Hanya itu cara terakhir supaya Hero bisa selamat. Walau anaknya berhasil keluar, tetap Profesor Kalahan harus distorin ke polisi. Beberapa minggu kemudian di kota San Francisco, Hero and the gang ngelanjutin kehidupannya dengan normal.
normal. Pas lagi bongkar-bongkar barang, ternyata chip kesehatan Tadashi nyempil di tangan armor Baymax. Artinya mereka nggak benar-benar terpisah. Hiro bikin ulang badan Baymax, masukin chip kesehatan buatan sang kakak. Sini peluk dulu. Endut. Selesai deh alur cerita film Big Hero 6. Enak kali ya kalau punya robot pribadi, bisa disuruh beli galon, nggak usah naik ojek lagi kalau mau pergi. Oh iya, keingetan juga nih, Baymax bisa disuruh jualan es krim.